Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada hari ini, hari Rabu, 13 hari bulan September, sama dengan 27 Safar 1445 Hijriah. Dengan topik nama Allah Al-Mu'min. Nama Allah Al-Mu'min. Kemudian siri yang kedua nanti menjawab beberapa soalan jamaah semampu yang boleh. Al-Mu'min adalah salah satu daripada nama Allah. Walaupun penggunaan istilah mukmin ini selalu digunakan orang yang beriman. Orang beriman perempuan mukminah. Jamaknya orang-orang yang beriman lelaki mukminin atau mukminun. Sedangkan orang-orang perempuan yang beriman mukminat. Itu penggunaan yang popular dalam masyarakat. Tapi jangan lupa, salah satu al-asma'ul husna, nama-nama Allah adalah al-mu'min. Kalau ditanya apakah ada dalil atau hujjah tentang nama ini dari Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabnya ada. Antara lain firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Ayat yang banyak menyebut nama Allah dalam satu ayat. Ayat 23 surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddusus salamul mu'min. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia adalah Raja Al-Malik. Al-Quddus Maha Suci. As-Salam Maha Penyelamat. Al-Mu'min. Al-Mu'min maknanya yang maha mengurniakan keamanan. Bukan orang beriman. Al-Mu'min nama Allah dengan makna yang maha memberi keamanan. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebut kemudian.
Nah, setelah kita tahu ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut salah satu daripada namanya adalah Al-Mu'min, membuat kita tidak ragu lagi, sebab Allah sendiri yang sebut tentang namanya. Nah, sekarang kita ingin berpindah apa makna Al-Mu'min, Pak Ustaz? Lafaz Al-Mu'min, perkataan Al-Mu'min mengandung dua makna. Mengandung dua makna. Yang pertama dengan makna at-tasdiqu was-siqah, yang artinya membenarkan dan mempercayai. Itu makna pertama dari Al-Mu'min, membenarkan dan mempercayai. Mempercayai maknanya beriman, dan orang beriman itu maknanya orang yang membenarkan Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, takdir. Makna yang kedua, Al-Mu'min membawa makna al-amanul ladzi huwa diddul ikhafah. Makna kedua Al-Mu'min yaitu merasa aman. Lawan daripada merasa takut. Aman. Ini sebagaimana yang Allah sebut tentang orang Quraisy. Selain Allah beri mereka makan sehingga terhindar dari lapar, alladzi at'amahum min ju', juga Allah sebut wa amanahum min khauf. Dan Allah beri mereka keamanan sehingga mereka terhindar dari ketakutan. Okey. Itu Al-Mu'min menurut bahasa. Cuma bila ditanya apakah kandungan di dalam nama Allah Al-Mu'min. Nah, di sini Ustaz ada sebut sampai 6 kandungan yang terkandung di dalam nama Allah Al-Mu'min. Ustaz sebut secara ringkas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keamanan daripada orang tersebut dizalimi. Allah memberi keamanan kepada seseorang daripada disiksa yang memang dia tidak layak disiksa. Yang dia memang tidak layak diazab, dizalimi. Seperti Allah memberi keamanan kepada para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Sebab mereka tidak layak untuk dizalimi. Begitu juga para wali-wali Allah. Jiwa mereka selalu tenang. Siapa yang memberi ketenangan itu atau keamanan? Allah. Allah yang memberi mereka ketenangan. Itu makna nama Allah Al-Mu'min. Yang kedua, kandungan nama Allah Al-Mu'min yaitu Allah memberi jaminan semua kata-katanya adalah benar belaka. Semua ucapan Allah adalah al-haq. Semua perbuatan Allah adalah al-haq, benar. Allah beri jaminan. Itu sebabnya apabila guru mengajar kita membawa ayat Quran,
bahwa Allah itu ada tangan. Kita yakini saja Allah memang ada tangan. Yang pasti tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Itu saja. Kalau Allah sebut dalam Al-Quran, dia bersemayam di atas arash. Ada 7 ayat menyebut Allah bersemayam di atas arash. Kita benarkan saja. Yang pasti, bersemayamnya Allah tidak sama sebagaimana bersemayamnya makhluk, sultan, raja. Kalau Allah katakan di dalam Al-Quran, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, yakini saja Allah ada tangan. Yang pasti, tangan Allah tak serupa dengan tangan makhluk. Itu dia. Makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Mu'min dijamin. Semua ucapannya, perbuatannya adalah benar belaka. Dijamin. Itu sebabnya, kalau sekedar hari Rabu terakhir hari ini adalah hari sial, banyak diturunkan bala, sebanyak 320,000 bala diturunkan oleh Allah. Siapa yang cakap? Oh, syekh itu, orang alim itu. Dari mana mereka tahu? Satu ayat Quran pun tak dibawa. Satu hadis Nabi yang sahih pun tak dibawa. Jangan pakai. Bila percaya, boleh rosak akidah. Ini, nanti kita akan jawab. Betulkah Pak Ustaz? Pada hari Rabu terakhir, hari ini, 27 Safar, 13 September 2023, paling banyak bala bencana Allah turunkan. Tanpa membawa ayat Quran, hadis Nabi. Tolong, jangan percaya. Bila percaya, boleh rosak akidah. Boleh membawa syirik. Itu namanya tiara. Rasul bersabda, inna tiarata syirkun. Sesungguhnya tiara itu syirik. Makna ketiga yang terkandung di dalam nama Allah Al-Mu'min, hambanya membenarkan janji Allah. Sama ada al-wa'ad, janji-janji baik, atau al-wa'id, janji-janji azab. Siapa yang attend kelas, ikut majlis ilmu, Allah permudah jalannya meniti siratal mustaqim. Itu al-wa'ad, janji Allah melalui lisan Rasulnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan beri dia solusi, jalan keluar terhadap apa masalah yang dia hadapi. Dan Allah akan bagi dia rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka. Janji Allah. Janji Allah semuanya benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Begitu juga Rasul. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Man sarrahu an yutala fi umrihi aw yusa'a lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang umurnya ingin panjang, siapa yang ingin agar panjang umurnya dan murah rezekinya, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Hadis sahih. Semuanya benar belaka. Janji Allah, Allah tak pernah mungkir janji. Di situ perlunya kita belajar tafsir Quran, hadis Nabi,
Kalau tak faham tafsir, hanya faham baca saja, memang dapat pahala. Tapi macam mana anda ambil pengajaran kalau apa yang dibaca tak faham? Yang keempat, kandungan daripada nama Allah Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan kepada siapa saja yang merasa takut. Itu sebabnya ada ulama yang mengajarkan kita doa pada zaman dahulu, 10-20 tahun yang lalu. Selalu kita baca, Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya Allah, yang memberi keamanan kepada orang-orang yang takut, amankanlah terhadap apa yang kami takuti. Sekarang doa itu sudah tidak biasa kita dengar. Itu belasan 20 tahun yang lalu. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Dari kata aman, aman. Wahai Allah, yang memberi keamanan kepada orang-orang yang takut, amankanlah, tenangkanlah jiwa kami dari apa yang kami takuti. Tak salah, walaupun itu bukan datang dari Nabi. Yang kelima, Allah memberi keamanan kepada wali-walinya. Siapa wali? Orang yang dekat dengan Allah. Bagus akidahnya, tak bercampur syirik dan khurafat. Bagus amal ibadatnya, ikut cara ibadat Rasulullah. Mulia akhlaknya. Orang tersebut akan diberi oleh Allah keamanan. Tuh. Aman di dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ala bi dzikrillahi. Ketahuilah, dengan banyak berzikir pada Allah, jiwamu akan tenang. Di dunia lagi. Ketika sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala beri ketenangan. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, konsisten di atas kebenaran, niscaya akan turun kepada mereka malaikat-malaikat ketika mereka sedang sakaratul maut, lalu membisikkan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bergembiralah bahwa syurga sedang menanti kamu. Allahu Akbar. Itu sebabnya rahasia. Kalau ingin mendapat bisikan malaikat itu ketika sakaratul maut, syaratnya dua. Mantapkan iman, tauhid. Jangan campur dengan syirik walau sedikit. Dan yang kedua, istiqamah. Konsisten di atas kebenaran. Orang tersebut akan aman. Ini janji Allah. Allah tak pernah mungkir janji. Kita akan baca tadi malam ayat yang ke-195 atau 194 dari surat Al-Isra.
Maaf, dari surat Ali Imran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Ini janji Allah. Jika takut, yang bukan-bukan nanti ketika sedang nazak, miliki dua perkara. Mantapkan iman, akidah, dan istiqamah dalam beramal. Begitu juga di alam barzakh. Orang tersebut akan mendapat keamanan di alam barzakh. Dapat menjawab satu demi satu soalan mukar wa nakir. Karena apa? Karena kita dah belajar Al-Asma'ul Husna. Kita belajar tafsir. Al-Asma'ul Husna, nama Allah. Belajar tafsir Al-Quran, itu adalah kalamullah. Apalagi kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Kita juga kenal Nabi Muhammad. Kita kenal hadis-hadis Nabi. Itu ma'rifatun Nabi. Kita belajar pula selok-belok agama Islam. Sedangkan pertanyaan di alam barzakh, dia sekitar man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Macam mana tak jawab? Bila selagi hayat di kandung badan tak mau belajar Al-Asma'ul Husna, tak mau belajar Al-Quran, macam mana tak kenal Allah? Macam mana tak kenal Nabi, tak belajar hadis? Macam mana tak menjawab Islam agamaku? Andai kata belajar ilmu-ilmu keduniaan saja, sampai master, PhD, profesor, tapi tentang selok-belok agama tak peduli, jangan mimpilah. Ini tidak bermakna Ustaz anti dengan ilmu-ilmu akademik. Nah, itu perlu juga. Tapi bila disenaraikan, yang boleh membawa kita kebahagiaan hakiki, tiga ilmu. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal selok-belok agama. Baru tambahannya ilmu-ilmu yang lain. Begitu juga di akhirat nanti, kita akan aman dari siksaan Allah. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik, mereka akan aman dari siksaan Allah di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah. Dan yang terakhir, yang keenam, kandungan nama Allah Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membenarkan hambanya sehingga hambanya itu beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membenarkan hambanya sehingga hambanya itu beriman. Maksudnya, Allah akan memperlakukan manusia sesuai dengan sangkaan manusia terhadap Allah. Oh, mungkin masih belum paham. Yang keenam, maknanya Allah membenarkan apa yang orang beriman itu yakini. Sebab Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda zanni 'abdi bi." Aku akan memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya terhadap diriku. Bila kita senantiasa bersangka baik terhadap Allah, Allah akan balas dengan kebaikan. Tapi bila sebaliknya,
Kita bersangka buruk saja terhadap Allah. Jika datang sakit, salahkan Allah. Saya telah makan sebaik-baik makanan. Saya bersihkan dulu. Buah-buahan, sayur-mayur, daging. Tapi saya sakit juga. Si fulan itu makan apa saja, tak sakit-sakit. Itu termasuk ke dalam golongan orang yang telah menyalahkan Allah. Menyalahkan takdir. Kita kena yakin apapun yang menimpa kita, selagi kita berbuat baik, apa saja yang menimpa kita, mesti ada hikmah, mesti ada kebaikan di balik itu. Itu nanti ada satu nota yang Ustaz sedang buat. Orang beriman apabila ditimpa oleh musibah, mereka terbagi 4. Ingat, nanti nota hari Ahad mungkin, tak pasti Ahad ini ke Ahad berikutnya, Ustaz akan tulis. Manusia ada 4 jenis bila ditimpa musibah. Oleh sebab itu orang-orang beriman senantiasa berbaik sangka. Walaupun ditimpa sakit, kolesterol, diabetik, hipertensi, kanser, selalu berbaik sangka pada Allah. Mesti ada baiknya. Itu sebabnya para sahabat, bila ditimpa musibah, mereka ucap Alhamdulillah 4 kali. Bukan menyumpah-nyumpah. Itu sebabnya Allah berfirman dalam hadis kursi, Ana inda zanni abdi bi. Aku akan memperlakukan manusia sesuai dengan sangkaannya terhadap aku. Bila mereka bersangka baik terhadap Allah, akan baiklah mereka akan perolehi. Tapi bila sebaliknya pula mereka akan dapati. Itu sebabnya kita selalu dengar satu istilah, you are what you think. You are what you think. Kau akan dapat sesuai apa yang engkau fikirkan. Fikirkan yang baik-baik saja terhadap Allah. Sebab Allah maha baik, bukan baik saja, maha baik. Allahu Akbar. Nah, kita sampai ke bahagian yang terakhir, yaitu kesan iman kita kepada nama Allah Al-Mu'min. Apa dia kesannya? Setelah setengah jam Ustaz bahas dalil adanya nama Allah Al-Mu'min, yang kedua, Al-Mu'min maknanya menurut bahasa. Yang ketiga, kandungan nama Allah Al-Mu'min ada 6. Setelah mengetahui itu semua, Ustaz yakin bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa cukup fokus, konsentrasi, mendengar selama 1 jam tadi. Timbul pertanyaan. Ilmu dan maklumat tersebut ada kesankah kepada diri kita? Kalau kesan-kesannya nanti kita sebut ternyata belum ada, kena ulang balik. Dengar balik video atau YouTube yang dikirim dalam grup atau Facebook. Dengar balik. Walau sampai 5 kali. Walau sampai 7 kali. Biar sampai berkesan. Ustaz gembira. Banyak komen dari jamaah yang menyatakan kami suka Ustaz dengan subjek Al-Asma'ul Husna. Sehingga kami hari ini tak sebagaimana kami puluhan tahun yang lalu.
Alhamdulillah. Ustaz cukup happy dengan adanya komen-komen seperti itu. Selesai ceramah ini, Ustaz akan baca komen satu demi satu daripada jemaah. Pada umumnya, banyak mendoakan mudah-mudahan Ustaz sihat, panjang umur, supaya dapat terus membimbing kami. InsyaAllah. Dan terima kasih di atas doa semua. Nah, sekarang kita ingin tahu, setelah mendengar setengah jam tentang nama Allah Al-Mu'min, ada kesan tak pada diri kita? Kesan yang pertama, membuat diri kita ini sangat-sangat yakin dengan sepenuh hati bahwa keamanan, ketenangan, ketenteraman hanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mengimaninya. Ini khas untuk orang yang beriman. Setelah tahu makna al-mu'min tadi, orang beriman penuh yakin bahwa keamanan dan ketenangan jiwa kita hanya akan dapat daripada anugerah ilahi, pemberian Allah. Itu sebabnya orang-orang beriman walaupun hidupnya tidak begitu mewah, kita dapati mereka itu hidupnya tenang saja. Sementara orang yang kaya raya, jiwanya tak tenang. Walaupun duit banyak. Walaupun duit banyak, tapi jiwa tak tenang. Tak nyenyak tidur. Karena hasil makanan, pakaian, punya rumah mewah, hasil daripada rasuah. Na'udzubillah min dzalik. Takkan tenang. Yang kedua, kesan positif pada diri orang yang memahami makna nama Allah Al-Mu'min membuat dia menjadi yakin bahwa Allah pasti akan bantu orang yang dizalimi. Itu sebabnya hati-hati. Jangan jadi orang zalim. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut doa orang yang dizalimi langsung dikabulkan oleh Allah. Dalam satu hadis disebut ada 3 golongan orang-orang yang doanya langsung diterima oleh Allah. Pertama, doa orang yang berpuasa. Yang kedua, doa musafir. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Sebabnya andai kata kita diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin, tolong jangan zalimi rakyat. Rakyat apabila merasa dizalimi, doa mereka dikabulkan oleh Allah. Akan binasa orang yang zalim. Zalim maknanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang sepatutnya dihukum karena lengkap bukti-bukti kesalahannya, lalu dilepaskan begitu saja, zalim. Sepatutnya bila cukup buktinya dihukum. Hati-hati.
Yang ketiga, kesan positif pada diri orang yang yakini nama Allah Al-Mu'min, dia akan senantiasa memberi sikap kepada semua orang yang beriman daripada kejahatan yang datang dari dirinya. Barangkali poin ketiga ini kita masih belum paham. Kesan dari meyakini dan memahami nama Allah Al-Mu'min yang Maha memberi keamanan, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kesan daripada meyakini nama Allah Al-Mu'min dengan makna tersebut membuat dia juga akan memberi keamanan kepada orang lain daripada kejahatan dirinya. Dia jaga mulutnya bila bercakap, jangan sampai orang tersinggung. Dia jaga perbuatannya, jangan sampai ramai orang jadi susah karena perbuatannya. Itu maksudnya. Dia memberi keamanan. Membuat orang lain jadi aman dari kejahatan. Kejahatan pandangannya, kejahatan telinganya, suka mendengar rahasia orang lain. Kejahatan lidahnya yang suka mencaci, berbohong, memfitnah. Dari kejahatan tangannya, suka memukul, menempeleng orang lain, menyiksa orang lain yang tidak bersalah. Orang lain jadi aman daripada kejahatan yang muncul dari dirinya. Sama ada dari tangan, dari telinga, dari mata, dari mulut, dari sikap. Orang lain jadi aman. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bil mu'min?" Maukah kamu aku beritahu apa itu mukmin? Maknanya manusia yang mukmin selain membawa makna manusia yang beriman, tapi Nabi pernah sebut al-mu'min man amanahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Al-mu'min ialah manusia yang aman manusia ramai terhadap harta mereka, terhadap diri mereka. Oleh sebab itu, bila duit rakyat diselewengkan oleh orang-orang tertentu, itu bermakna orang yang rasuah ini makan harta rakyat, bukan mukmin. Sebab Nabi sebut mukmin itu bila orang ramai aman daripada gangguannya, sama ada fi amwalihim, harta mereka, atau diri mereka. Mereka tidak disiksa, orang ramai tidak dizalimi. Harta orang ramai, harta rakyat tidak dicuri, yang disebut dengan rasuah. Oleh sebab itu, perasuah bukan mukmin dengan makna ini. Sebab orang ramai tidak merasa aman. Allahu Akbar. Nabi yang sebut. Hadis sahih, riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah sebut, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah, tidak beriman dia. Demi Allah, tidak beriman dia. Nah, kali ketiga, demi Allah, tidak beriman dia. Ketika ditanya siapa yang Tuhan maksudkan ya Rasulullah, Rasulullah jawab, "Man la ya'man jarahu bawa'iquh."
orang tersebut ialah orang yang tidak merasa aman tetangganya daripada perbuatan jahatnya. Kita buka radio, televisyen kuat-kuat sehingga tetangga tidak merasa aman untuk tidur. Kita punya pokok yang besar, rindang. Banyak daun-daun kering jatuh di rumah tetangga. Tetangga tak selesa, terpaksa menyapu. Penyebabnya kita. Orang ini bukan orang mukmin. Itu maksudnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini ada manfaatnya. Ingat ya, hari ini kita ada